Ya, pemirsa, bagaimana kondisi shelter untuk korban penggusuran Kampung Akuarium? Sore hari ini saya akan membahasnya dengan Pak Gugun Muhammad, Koordinator Advokasi UPC. Pak Gugun, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Dan bersama kami juga sudah ada anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Golkar, Pak Asraf Ali. Pak Asraf, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Gugun dulu. Pembangunannya sudah mulai dilakukan dan ada warga yang pindah. Selama ini di shelter beberapa hari terakhir, ada berapa yang sudah ditinggali? Ini kan mulai dikerjakan Desember tahun lalu ya, Desember tahun lalu, dan sampai hari ini sudah terbangun unit itu 56 dan sudah ditempati oleh warga akuarium itu 54. Oke. Sudah 54 sudah ditempati, rencananya ada 90 unit nanti yang akan terbangun. Akan ada 90 unit. Apakah 90 unit ini sudah cukup untuk menampung korban penggusuran yang saat ini masih tinggal di tenda-tenda di puing-puing? Jadi gini, pembangunan ini kan memang atas usulan dari warga akuarium ya. Tujuannya adalah ini diperuntukkan bagi mereka warga akuarium korban penggusuran yang memang masih bertahan di puing. Karena sampai hari ini aja kita sudah mencatat itu setidaknya itu ada 20 warga yang sudah meninggal. Selama di puing itu, selama di pengungsian, karena situasi yang panas, berdebu begitu ya, dan hujan, angin begitu, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, sehingga ini jadi langkah yang urgent, langkah sementara tapi cukup penting untuk membangun shelter. Nah, sekarang sebagian sudah masuk shelter. Nah, masih satu blok lagi yang memang belum jadi, tapi secara progres ini cukup cepat. Oke, Pak Asraf, pendapat Anda tentang shelter pengungsian yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, saya pikir ini satu langkah kebijakan melihat situasi. Jadi sangat situasional gitu. Berkaitan dengan masalah pemukiman, apalagi tadi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ketika pada saat itu saya juga pernah datang jam 2 pagi ke sana pada saat. Bagaimana kondisinya? Ya, mereka ada satu tempat gedung RW atau apa gitu, tapi nggak muat, lalu mereka pakai tenda. Saya pikir memang secara manusiawi sebagai pemerintahan DKI Jakarta harus memberikan solusi, ya, memberikan solusi. Dan ini kan solusi yang tidak permanen. Dia solusi sementara, yang sementara dicarikan tempatnya sesuai dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta. Kebijakan kita tentunya bagaimana menempati warga yang tidak memiliki rumah pada tempat-tempat yang layak. Sekarang ini berorientasi kepada rumah susun, rusunawa misalnya. Itu arahnya ke sana. Nah, ketika itu terjadi, bisa dikondisioningkan, maka ini akan selesai. Bangunan shelter-shelter ini akan selesai dan itu akan ditata dengan kembali. Dan fungsi daripada lokasi akuarium itu sebagaimana yang diharapkan, sebaiknya itu menjadi fungsi yang seperti yang direncanakan. Gitu. Pak Gugun, ini warga yang saat ini menempati shelter adalah warga-warga yang menolak untuk dipindahkan ke rumah susun sebelumnya, betul? Betul. Artinya mereka yang bertahan memilih untuk ada di sana. Dan ini program shelter maksimal untuk 2 tahun, masih sementara. Kedepannya akan seperti apa setelah sudah tidak lagi bisa tinggal di shelter? Ya, ini jadi sekalian koreksi ke Pak Asraf ya. Jadi Kampung Akuarium ini bagian dari anggota jaringan rakyat miskin kota yang sudah melakukan kontrak politik dengan Gubernur DKI. Sudah ada kesepakatan begitu ya. Ini lebih dari soal kontrak politik ya, walaupun konteksnya ada soal kontrak. Ini lebih pada tanggung jawab Pemda DKI atau tanggung jawab negara terhadap warga negara yang tadinya ini melakukan penggusuran. Sekarang ini kita perbaiki kembali. Dengan cara bagaimana? Dengan cara warganya diajak bicara. Jadi belum ada yang ngomong rumah susun kah atau itu bangun kembali situ kah. Tapi yang jelas warganya diajak bicara dulu. Ini yang harus dikoreksi dari sistem pemerintahan kita selama ini ya. Karena selama ini kan keputusan itu jatuh dari atas. Warga ini hanya terima instruksi saja, tidak pernah diajak bicara. Nah, sekarang dengan Pemda DKI kan ada 16 kampung nih yang sekarang sedang melakukan persiapan untuk Community Action Plan. Dan ini diprogramkan di Pemda DKI, salah satunya Kampung Akuarium. Nah, mereka sekarang sedang mempersiapkan Community Action Plan, membuat perencanaan bagaimana kampung ke depan. Nah, salah satu yang menjadi keinginan mereka adalah tetap bertahan di Kampung Akuarium. Kenapa? Banyak ya, tapi salah satunya kalau
di media sosial ataupun di media itu banyak dibicarakan bagaimana dengan status tanahnya. Nah ini yang sering kali kadang-kadang dibelokkan ya. Tanah negara itu disederhanakan dengan menjadi tanah pemerintah, padahal bukan. Dan perlu ditahu bahwa di kampung akuarium itu tidak ada yang memiliki tanah. Bahkan Pemda DKI sendiri pun tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah di akuarium, bahkan LIPI. Nah sekarang kita coba mengacu, saya mau sampaikan salah satu dasar hukumnya adalah PP pendaftaran tanah. Di situ yang disebut tanah negara adalah tanah yang dikuasai negara yang belum melekat hak apapun. Itu definisi tanah negara. Kalau kita lihat di kampung akuarium, dia masuk definisi tanah negara. Lalu ada pasal berikutnya yang menyatakan bahwa ketika tanah negara itu ingin dilekati sebuah hak, maka yang mendapat prioritas pertama adalah orang yang sudah menguasai tanah tersebut. Itu artinya adalah masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ. Itu sudah sangat clear sebenarnya. Ini shelternya hanya akan di kampung akuarium saja atau penggusuran yang lain? Kalau dari informasi dan bicara dengan Gubernur DKI Jakarta. Kalau yang sudah disepakati dengan Pemda kan ada dua. Satu di akuarium, yang kedua lalu di Kunir. Nah tapi kita memang terakhir kemarin juga mengusulkan untuk Bukit Duri juga ada shelter. Cuman kita belum tahu perkembangannya. Tapi belum di-approve? Belum, sepertinya komunikasi terakhir kita dengan Dinas Perumahan, mereka menunggu shelter di kampung akuarium ini selesai dulu. Baru kemudian lanjut ke lokasi berikutnya. Baik Pak Asraf, ini kan sifatnya shelter hanya untuk sementara saja, 2 tahun maksimalnya. Apakah cukup efektif untuk mengatasi berbagai macam persoalan terkait penggusuran menurut Anda? Ya, ini persoalan pemukiman menjadi masalah yang serius buat ibu kota kan. Bahkan makin hari makin banyak karena ini bersifat kota yang diminati ya, jadi urbanisasinya cukup tinggi. Nah, ini kan pemerintah DKI kan selalu terus mencari solusi terhadap itu, karena harus dilayani ya, rakyat Indonesia, warga Jakarta harus dilayani. Nah, bagaimana bisa menempati warganya pada pemukiman-pemukiman yang layak tadi. Nah, kalau sekarang ini di kampung akuarium belum bisa secara permanen dibangun, atau ada tempat-tempat lain yang dibangun, tadi yang saya bilang, ini dasarnya soal kemanusiaan. Maka gubernur, apalagi tadi bukan soal, saya nggak mau mengaitkan persoalan janji politik. Janji politik nanti jadi subjektif. Kan? Ini persoalan objektivitasnya memang rakyat butuh, dan ini diatasi sementara. Saya pikir sifatnya tidak permanen. Baik, kita lanjutkan usai jeda pemirsa, dan Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 02151551111 usai jeda berikut ini. Iya, kembali di Ada Berita Petang, pemirsa, dan sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Saya ke Pak Asraf dulu, apakah pembahasan tentang shelter ini sebelumnya juga sudah dibicarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada DPRD? Mengingat ini biasanya kan shelter digunakan untuk pengungsian yang bencana, umumnya seperti itu. Saya rasa ini kan kebijakan pemerintah, ya, sebagai eksekutif, sebagai penyelenggaraan. Intinya bahwa DPRD melihat bahwa ketika ada persoalan yang harus ditangani, tentunya pasti kita berharap itu ditangani dengan cepat, gitu. Tidak ada hal-hal yang bisa menghalangi atau menghambat, karena yang diurus ini bukan persoalan, ini rakyat, gitu loh. Ini kita melihatnya sama rakyat. Kalau ini sifatnya sementara, tidak permanen dan sebagainya, dijelaskan oleh dinas, khususnya dinas perumahan kan. Dinas perumahan itu menyampaikan kepada DPRD-nya, sehingga kita bisa memahami situasi seperti itu. Kalau aduan korban penggusuran ke DPRD, apakah selama ini pernah ada yang masuk, mengingat ini juga bukan perkara baru penggusuran? Ya, persoalan Jakarta kan kompleks ya, dan sangat heterogen. Jadi semua persoalan ditampung, diterima, tinggal mencari solusinya seperti apa. Artinya pernah ada yang mengadu ke DPRD? Oh, pasti. Kalau pengaduan masyarakat setiap hari ya ke DPRD. Nah, mungkin solusi yang ditemui sementara belum mendapatkan solusi yang permanen. Inilah yang dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya rasa ini solusi yang bijaksana, yang tadi dengan dasar kemanusiaan. Nggak mungkin sebagai lembaga wakil rakyat mewakili mereka juga loh yang ada di akuarium itu kan. Kita kan mewakili suara mereka juga. Sehingga ini kebijakan yang saya pikir
langkah secara kemanusiaan yang perlu diterima lah. Gitu. Baik, Pak Gugun, apakah semua warga korban penggusuran akuarium yang masih bertahan ini semuanya nantinya bisa masuk ke shelter dan kapan semua bisa masuk dan memulai hidup yang lebih layak di shelter? Ya, itu memang shelter ini direncanakan untuk semua warga yang masih bertahan di Puing, dan itu sudah jumlah itu memang sudah dihitung ya untuk orang-orang yang tinggal di situ. Nah ini sekarang kan tinggal satu blok ya, di blok B, dan atapnya juga sudah terpasang, tinggal pemasangan dinding dan finishing ya. Kalau perkiraan saya tidak ada rintangan, akhir bulan ini kemungkinan sudah bisa masuk semua. Oke, semuanya sudah bisa. Ini kan pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuatkan tempat tinggalnya. Ada subsidi lagi nggak untuk warga korban penggusuran? Mungkin listrik, air, dan fasilitas lainnya yang diberikan? Ya, shelter itu satu paket ya. Oke. Jadi air listrik, semua itu memang disiapkan, tetapi tetap untuk bulanan pemakaian warga tetap harus bayar. Seperti untuk listrik dan air mereka tetap harus bayar. Oke, jadi artinya ada iuran yang dibayar warga untuk pemakaian mereka. Tentu saja. Tapi mungkin saya ingin tambahkan bahwa ini juga jangan terus jadi opini bahwa memang ini jadi permanen oleh masyarakat sendiri gitu ya. Dan pemerintah juga harus, saya rasa harus dengan tegas juga mengatakan bahwa ini akan ada program yang permanen yang buat diperuntukkan oleh masyarakat, khususnya yang menempati shelter hari ini. Pak Gugun, sudahkah warga korban penggusuran akuarium tahu kalau maksimal boleh berada di shelter itu selama 2 tahun? Iya, mereka kan ini memang dibicarakan sejak awal ya, dan shelter ini memang berasal dari usulan warga, memang sehingga mereka juga sudah tahu bahwa ini memang betul-betul sifatnya sementara, sambil sekarang ini sudah merencanakan yang lebih permanen, yang lebih pasti. Permanennya akan seperti apa ke depannya? Belum ada keputusan ya, karena kan pertama CAP itu baru mulai akan lelang di Pemda untuk menentukan konsultan. Nah nanti konsultan CAP itu baru akan turun ke kampung akuarium salah satunya. Nah di situ lalu ada musyawarah bersama antara Pemda yang diwakili oleh konsultan dengan warga masyarakat yang di situ. Tapi salah satu yang mengemuka di masyarakat adalah Kampung Susun ya. Kampung Susun yang salah satu yang mengemuka bahwa Kampung Susun. Jadi masih di sekitar akuarium karena ini warga. Ya, masih di akuarium. Nggak mau pindah karena ya. Justru kalau di luar akuarium mau di mana gitu. Dan itu pun juga persoalannya kalau umpama orang dipindah itu kan terkait ekonomi, nggak hanya memindah orang tidur di mana begitu. Persoalan kita sekarang ini kan banyak pejabat yang bilang rusun-rusun itu karena memang belum pernah merasakan bagaimana pindah dari rumahnya pindah ke rusun yang begitu jauh, yang harus punya kehidupan baru juga, kehilangan pekerjaan macam begitu. Nah ini adalah cara baru yang kami apresiasi bahwa Pemda sudah mulai membuat cara baru dengan cara melibatkan masyarakat ketika menyusun sesuatu, menyusun program begitu. Pak Asraf, ini belum ada kepastian nantinya secara permanen akan seperti apa untuk program shelter ini. Rekomendasi Anda, idealnya seperti apa menurut Anda? Iya, itu yang saya katakan tadi, mau bentuknya kampung susun atau dia rusunawa dan sebagainya. Tapi memang harus ada, kan kalau program-program itu terus dikaji oleh pemerintah DKI Jakarta, melihat juga situasi dan kondisi masyarakatnya, rakyatnya, dan juga daerahnya. Gitu. Jadi jangan sampai nanti masyarakat yang di situ hidup di situ dan terbiasa dengan di situ, terus nanti pindahnya ke Jakarta Timur misalnya gitu kan, itu yang menjadi persoalan baru. Nah saya pikir ini perlu ada kajian yang intensif dan diteliti sedemikian rupa sehingga pada saat solusi permanen ini diputuskan, ini menjadi satu kebijakan yang bisa diterima semua pihak. Jangan oleh nanti masyarakat menolak lagi. Ketika ada satu katakanlah semacam rusunawa misalnya kan gitu, ada kebijakan seperti itu. Kan juga harus juga mengeluarkan dana juga buat masyarakat untuk bayar listrik, bayar air gitu. Nah, terkadang ini juga kayak tempat-tempat lain banyak tunggakannya, kan gitu masalahnya. Contoh lain begini Mbak ya. Jadi yang direncanakan oleh di warga sana ini sebenarnya tidak hanya soal bagaimana bentuknya, tapi hal pertama yang ditentukan adalah visi ke depannya ini mau jadi apa. Nah, saya kasih contoh satu yang diinginkan oleh warga akuarium adalah ke depan itu menjadi kampung wisata bahari. Karena apa? Mengingat konteks lokasi itu memang kawasan wisata. Bagaimana kita memadukan antara
kepentingan warga tentang permukiman, tapi juga kepentingan umum yaitu pariwisata. Ini bisa disambungkan. Pak Gugun, Pak Asraf, terima kasih. Ini kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Apakah Kampung Akuarium bisa menjadi kampung wisata bahari? Kita nantikan pembangunannya.